Oke, kita akan belajar bagaimana membuat drop down ya, select drop down ya. Kalau kita lihat di sini, ini biasanya kita sudah generate di builder kita bahwa untuk yang seperti ini maka dikerjakannya harus menggunakan drop down atau select ya. Ini tabel produk, ada kategori dan ada satuan harus menggunakan pilihan. Kenapa harus menggunakan pilihan ya? Kalau kita lihat hubungan antar tabel ini, bahwa tabel produk ini kok ada kolom namanya satuan ID satuan, itu merupakan turunan dari tabel satuan. Sehingga satuan kode satuan yang ada di produk ini harus sudah ada di kode satuan di tabel satuan. Demikian juga ini. Kode kategori yang ada di tabel produk nanti harus sudah ada di kategori ini. Dan tidak bisa mengisi kategori di tabel produk ini di mana kategorinya itu belum ada di sini atau satuannya belum ada di tabel satuan. Sehingga perlu tidak boleh ngentri. Kalau ngentri banyak salahnya, maka harus memilih, harus memilih. Nah, memilihnya salah satu metode pemilihan adalah menggunakan select drop down ya. Oke. Nah, seperti pada tutorial sebelumnya, maka untuk melakukan finishing form ya, ini namanya formnya, form menambah produk ini, maka kita buka file yang namanya form modal. Tadi kita mau memfinishing produk ya, berarti kita ketik ya, kita pilih file namanya produk form modal. Oke, ini formnya. Ini formnya tadi, kalau kita lihat ya, kita akan kita fokus pada select drop down-nya ya. Tidak lagi fokus mengganti kode, mengganti label ya, itu sudah tutorial sebelumnya dan itu sudah menjadi keharusan. Oke, kita lihat ini kategori ID kategori ya. Itu sudah kita siapkan di sini, ada yang dimatikan ya, ada kata-kata create ganti di sini option dalam kurung kategori ID kategori. Ya, ini sudah dibuat otomatis oleh builder. Artinya kalau kita ingin mengaktifkan pilihan kategori, kita tinggal mematikan ini saja. Mematikan, nah, mengaktifkan ya, mengaktifkan ini dengan cara menghilangkan ininya. Kemudian ganti di sini, nah ini kita ganti dengan nama tabelnya. Kita tahu untuk membuat pilihan dari tabel kategori, berarti kita tinggal create kategori sesuai nama tabelnya, option. Ya, sampai seperti ini. Jadi create kategori option ini untuk memanggil pilihan kategori. Ya, ini kita simpan. Ya, kita simpan. Kita coba apakah sudah jalan. Ya, ini kita tes. Kita tunjukkan salahnya di mana nanti biar ingat. Ini kalau kita plus gini, ini malah hilang. Hilang di sini tadi ada 2, ini malah hilang. Artinya apa? Artinya ini kata-kata create kategori ini sebenarnya sebuah function. Apa itu function? Pelajari di mengenal apa itu function ya. Nah, function create kategori option ini belum dikenal oleh form ini, maka dia malah mati. Makanya harus biar dikenalkan. Nah, kita sudah membuat beberapa function. Setiap tabel yang kita buat sudah ada fungsinya, tinggal mengaktifkan. Nah, tambahkan kode PHP. Biasanya kita nulis kode PHP dan di sini di bawah script ya. Kode PHP dibuka dan ditutup dengan ini. Ini adalah buka tutupnya kode PHP. Kemudian harus di-include. Kita harus include. Nah, kalau kita ingin memanggil function-function di tabel kategori, jadi kita tinggal include nama tabel kategori function titik php ya. Untuk include-nya dikasih ini gini ya. Ya, ini artinya memasukkan file kategori function ke ini. Nah, file kategori function itu apa sih? Kita lihat. Jadi ketika builder itu kita sudah siapkan semuanya sampai function sudah kita siapkan. Nah, ini file kategori function. Ini ada function create kategori option, ini yang tadi kita panggil. Ada function get kategori info, ada function get kategori ya. Ini yang kita include, kita tidak usah ngetik, ini sudah kita buatkan. Oke, ini. Kemudian kalau sudah di-include ini kita simpan. Kita simpan, kita tes jalankan lagi.
plus, maka kategori di sini akan muncul makanan, minuman ya, sesuai dengan tabel kategori. Ya, kita coba kita tambahkan coba kategorinya kita tambahkan. Kategori barang misalnya ini kategorinya oleh-oleh. Oleh-oleh. Tadi kategorinya nah ini karena pakai ini OO. Oleh-oleh misalnya seperti itu ya. Kita simpan. Ya, kategorinya sekarang 3. Misalkan ini makanan, minuman. Oke, oleh-oleh. Nah, misalnya ini misalkan kategori apa ya? Kategori es. Kategori minuman pakai es. Ya misalnya gitu ya. Ya, oke. Kita masuk ke master barang tadi ya. Kita tadi sudah nyoba di sini. Ya. Kita lihat di sini pilihannya jadi ini sesuai dengan tabel kategori. Ya, ini tabel kategori, ini cara membuat pilihannya. Ya. Yang kedua, demikian juga yang satuan. Yang satuan ini belum ada pilihannya karena belum kita aktifkan. Nah, kita kembali ke form tadi. Nah, di bawah ada satuan. Nah, ini tinggal diaktifkan ini. Create. Kita ininya bingungnya ini, lihat aja di sini. Ini nama tabelnya berarti tabel satuan. Berarti kalau mau mengaktifkan tinggal create satuan option. Ya, seperti ini. Sama create satuan option ini harus diperkenalkan dengan cara menginclude, memasukkan function-function di ini satuan. Ya. Jadi di sini harus diinclude namanya satuan function. Oke. Nah, kita coba. Kita refresh, kita panggil ini. Ya, ini kita minuman pakai makanan. Ini satuannya kilogram biji botol. Ya, sesuai dengan yang ada di tabel satuan. Kita coba tabel satuan. Kita tambahin. Ya, kita tambahin. Nah, tinggal masukkan karung. Nah, kenapa tidak ada kode? Nah, beberapa tabel yang mungkin kita tidak perlu menghafalkan kode dan biasanya juga nggak peduli atau ini karena ini sudah singkatan, misalnya satuannya kilogram, ID-nya kilogram sama aja ya. Biasanya ada beberapa tabel yang kita nggak peduli dengan kodenya, cukup isinya. Satuannya karung misalnya. Oke, ya. Maka di sini juga akan muncul di master barang kategorinya karung. Ya. Dan ini sudah bisa kita tambahkan misalnya produknya P001. Misalnya es kopi campur buah. Nah, misalnya gitu. Harga beli 10.000. Terus harga jual 20.000. Kita simpan. Simpan data berhasil disimpan. Ya, ini sudah bisa. Oke, satu lagi. Ya, ada satu lagi ya. Kalau kita lihat tadi, ketika kita ngentri harga jual, itu yang pertama satu harusnya menulis angka itu rata kanan dan ada titik ribuannya biar kelihatan bedanya 10.000 sama 100.000. Ya, caranya gimana? Caranya yang pertama adalah kita buka kembali di form di sini. Ya, misalnya tadi angka harga beli di sini ya. Harga beli ini harusnya ada ribuannya. Nah, kita sudah siapkan di sini contohnya. Nah, ini untuk angka itu biar muncul seribuannya. Itu kita sudah kasih contoh di sini jumlah. Ini walaupun nggak dipakai ya. Kita kopikan di sini. Yang harga beli tadi ini tanda crash ini menunjukkan ID ya. Kalau kita lihat di sini harga beli ada ID-nya adalah harga beli, harga jual ID-nya harga jual. Oke. Nah, kita tinggal copy aja di sini diganti dengan harga beli. Ya, satunya kita buatkan juga harga jualnya. Kita kopikan harga jual. Ya. Kalau kita lihat setelah ini ya, artinya ini nanti harus ditulis angka, ini tidak boleh diisi huruf. Kalau tadi boleh diisi huruf Mas Yan ya.
Misalnya ini, oke, kita coba. Oke, ini ID produk, kita misalkan P002. Nah, kopi hangat, ya, harga beli. Nah, kita coba ini kalau kita ketik huruf, tidak bisa lagi, ABCD tidak bisa. Harus angka, ya, 12. Nah, sudah ada titiknya di sini, 12.000. Jadi kelihatan ini 120.000 atau 12.000. Ya, harga jual misalnya 17.000. Oke, kita ganti 500, 17.500 ya, kelihatan ini. Ya, kelihatan ini, kita simpan. Tuh, nah ternyata harga belinya ini masih simpan sama ini ya. Nah, ini nanti di insetnya ya. Oke, terus sekali lagi, bagaimana agar munculnya di rata kanan? Nah, rata kanan input ini, oke, ini videonya kepanjangan ini. Kita potong aja ya.